Bapak-bapak, ibu, saudara sekali semuanya, kita buka surat ke-88, surat Al-Ghasyiyah, surat ke-88, surat Al-Ghasyiyah. Seperti pada hari Selasa yang lalu, surat Al-Ghasyiyah seperti surat Al-A'la itu selalu dibaca oleh Rasulullah pada hari raya, pada sholat hari raya. Rakaat pertama membaca surat Al-A'la, kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Nah, mengapa Rasulullah selalu membaca surat Al-Ghasyiyah pada sholat hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan juga hari raya sholat Jumat? Ini mengapa? Nah, nanti akan kita temukan jawabannya, makna dari masing-masing ayat dari surat Al-Ghasyiyah. Cuma mungkin bedanya ketika Rasulullah dulu mengimami sholat hari raya, jamaahnya itu bahasa aslinya, itu bahasa Arab, sehingga begitu dibaca, kemudian baca itu terdengar oleh jamaah, oleh makmum, itu langsung dirasakan makna dari ayat itu. Nah, kita kalau tidak berulang-ulang membaca memahaminya, itu mungkin membaca mendengarkan surat Al-Ghasyiyah itu tidak begitu terasa pengaruhnya pada perasaan kita, pada hati kita, pada pikiran kita. Maka kenapa perlunya kita memahami surat Al-Ghasyiyah, memahami maknanya. Ya, kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya, kita pahami dulu kenapa ketika para sahabat yang ikuti para nabi ketika kumpul pada sholat hari raya, pada rakaat kedua itu dibaca surat Al-Ghasyiyah. Coba ayat pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah.
sudahkah datang kepadamu berita tentang Rusia, peristiwa yang sangat dahsyat, hari yang sangat dahsyat. Apa itu Rusia itu? Hari pembalasan. Yang orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak begitu percaya adanya hari pembalasan, adanya kehidupan setelah mati untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Tahu-tahu Rasulullah dapat wahyu, kemudian selalu dibaca pada sholat hari raya. Hal ataka hadithul ghasyiyah, sudahkah datang kabar kepadamu tentang hari yang sangat dahsyat, yaitu hari pembalasan. Jadi itu sudah perhatian orang ketika mendengarkan ini, ya karena orang Arab, bahasa aslinya bahasa Arab, itu langsung shock itu, langsung dirasakan pengaruhnya. Oh, nanti di akhirat ada hari pembalasan, dan hari pembalasan itu sangat dahsyat. Disusul ayat kedua, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ya, pada waktu itu, pada hari itu, wajah orang-orang khashi'ah, tertunduk, terhina. Coba gimana? Yang semula para kubarok, para pembesar-pembesar, para pemimpin-pemimpin yang raja diraja, yang memiliki kekuasaan yang sudah demikian lama, tahu-tahu besok di akhirat itu wajahnya itu tertunduk, terhina. Bagaimana kalau orang semula tinggalnya luar biasa? Yang digambarkan sekarang misalnya, begitu ditangkap KPK, kemudian dipakai pakaian rompi warna orange, warna orange. Jadi nggak ada yang pakai warna orange ya? Ada Pak Tira. Tapi berbeda kan orange di sini dengan kita. Itu yang semula ibaratnya ketika belum ditangkap, itu kalau dalam pakaian kulit itu mungkin seperti gadot kosong itu bisa terbang ke sana kemari. Begitu ditangkap pakai pakaian kulit, rompi orange, itu seperti gadot kosong kehilangan gapite, nggak bisa terbang kan? Ya. Seperti burung yang wingnya itu, yang sayapnya itu patah gitu. Nah, bagaimana yang orang-orang ketika selama di dunia itu disanjung-sanjung demikian rupa, dihormati demikian rupa, tapi besok ketika khasyi'ah di hari pembalasan itu wujud wajahnya itu khasyi'ah, tertunduk, terhina. Kemudian orang pikirannya gimana? Bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu? Itu bedanya orang yang mendengarkan surat Ghasyiyah paham isinya atau tidak. Kalau dalam saya dibacakan nanti tetap ketawa-ketawa gitu, karena nggak nyambung gitu. Nah, kemudian amilatun nasibah. Amil itu bekerja keras, nasibah kepayahan.
yang kerja keras kepayan. Kenapa? Karena kerjanya bukan lillah, tapi karena yang lain-lain. Mungkin karena ingin pengaruh, mungkin karena ingin berkuasa, mungkin mempertuhankan hawa nafsunya, macam-macam. Tapi yang pokok bukan karena lillah. Nah, ciri lillah itu selalu sesuai dengan yang dituntutkan Allah. Nah, yang dituntutkan Allah itu dalam Al-Quran ini. Maka Al-Quran itu yang di surat Al-Jathiyah, Al-Jathiyah surah 45 ayat 20 disebutkan hadza basairul linnas hudan wa rahmah liqaumi yuqinun. Al-Quran ini menjadi pedoman, menjadi petunjuk. Loh, yang namanya pedoman itu kan dipedomani ketika melaksanakan. Yang namanya pedoman itu dipahami sebelum melaksanakan. Misalnya pedoman sholat, pedoman menunaikan ibadah haji. Misalnya haji tahun 2023 itu level memahami pedomannya tahun-tahun sebelumnya, atau yang penting haji dulu, setelah berapa puluh tahun baru mempelajari memahami pedoman haji. Gimana kira-kira? Mana sih haji dulu kan? Memahami pedomannya dulu kan? Loh, nah kalau amal itu bahasa imunitas pedoman hidup manusia di dunia ini, seharusnya hidup ini memahami Quran dulu kan? Tapi sudah terlanjur hidup umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, masalah usia sudah 60 tahun, belum memahami pedoman hidup, tenang-tenang saja. Iya kan? Menganggap everything is okay. Yang penting apa? Yang penting setiap butuh mau hura-hura, mau hiburan, tersedia semuanya. Loh, terus apa makna Quran bahasa imunitas itu? Nah, kalau hidup di dunia ini mengetahui pedomannya tidak, bagaimana bisa melaksanakan pedoman itu? Kan nggak mungkin kan? Loh, kalau paham pedomannya tidak, apalagi ngamalkan, terus waktu itu dunia sudah habis, kira-kira besok ketika penghujung siang hari pembalasan itu seperti apa? Kira-kira masih nggak yang wujuhu yawmaidin khashi'ah? Gara-gara apa? Amilatun nasibah, merasa bekerja keras, kepayahan, tapi bukan karena lillah. Belum ada loh sampai gara-gara memahami Quran itu tidak boleh di masjid. Dianggap apa? Dulu-dulu masjid bukan memahami Quran. Loh, dulu itu bukan apa? Dulu ketika zaman Nabi mendirikan masjid pertama, sampai Rasulullah Bapak, sampai abad ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Miladiah, masjid tempat memahami Quran. Cuma sekarang dunia ini, hampir seluruh dunia Islam dijajah oleh Barat, ya, termasuk daerah wilayahnya Bukhari dulu, daerah Muslim dulu dijajah juga, bahkan dilarang tidak boleh beragama Islam, nggak boleh baca Quran, nggak boleh baca Quran. Itu pun sempat suatu ketika sudah dilarang tidak boleh memahami Quran, nggak boleh baca Quran. Suatu ketika kok ditemukan
kok ditemukan beberapa orang paham Quran, baca Quran, diinterogasi. Setelah diinterogasi ternyata itu membuat madrasah di bawah tanah. Masuknya ke dalam itu kalau orang-orang sudah sama tidur semua, dan keluar dari bawah tanah, kubur di bawah tanah itu ketika orang-orang belum bangun tidur. Itu berjalan sekian bulan, berjalan tahunan. Itu karena karena keinginannya kuat. Itu terjadi pada daerah-daerah yang dulu mayoritas Islam kemudian dikuasai oleh Uni Soviet. Nah kalau sekarang negara sudah merdeka, ada masjid, kalau orang menghadap Quran, kemudian nggak boleh gitu, kan aneh benar saja, kan? Tapi betul-betul jadi di mana-mana sekarang. Maunya masjid itu nggak boleh untuk menghadap Quran. Ya, untuk yang lain boleh, nyanyi-nyanyi boleh gitu. Kalau menghadap Quran nggak boleh. Kan jadi aneh. Dan terus beragama ini karena siapa? Karena apa? Nah itu nanti bisa jadi ngamilatul nasibah. Kalau kerja keras, kepanjangan, tapi bukan karena lima. Akhirnya apa? Taslah naron kamiyah, memasuki api yang sangat panas. Naron kamiyah itu maksudnya apa? Api yang sangat panas itu neraka. Nah, kan repot nanti ketika di dunia menganggap sudah beragama sesempurna mungkin, tapi ternyata beragama Islamnya bukan karena Allah, bukan karena Quran, nggak memahami Quran, nggak mengamalkan isi Al-Quran. Nah, pada merasa bahwa di dunia itu sudah bekerja keras, kepanjangan, merasa beribadah kepada Allah, ternyata tidak mengikuti tuntunan Allah. Kenapa? Karena tidak paham bagaimana caranya. Memahami Quran saja tidak, bagaimana bisa berlepas daripada Allah? Bahkan caranya itu semuanya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga taslah naron hamiyah, sehingga masuk ke hamiyah, neraka yang apinya sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Air itu sumber, aniyah sangat panas. Jadi minum disediakan, tapi minumnya air mendidih. Di ayat disebutkan selain air mendidih ada juga minumannya tersedia dari mana. Cuma ada dua itu, air mendidih sama nana. Padahal ketika di dunia itu melimpah harta, sangat manja gitu kan. Kadang-kadang makan minum sekali aja bisa habis 50 juta gitu kan. Tapi nggak tahu yang dimakan apa itu. Tapi begitu di neraka, minumannya dari air sumber mata yang sangat panas. Dan laisalahum ta'amun illa min dhari, mereka tidak memperoleh makanan melainkan dari pohon yang berduri. Pohon berduri itu bukan buah durian, bukan. Kalau pohon durian kan yang berduri kan kulitnya. Ini jenis pohon yang dimakan tidak enak sama sekali. Itu minggori, kemudian layus minum, kurang yuhni minju. Ya. Tadi minuman dari air yang panas, air yang mendidih, makanan dari pohon yang berduri,
itu tidak bisa menggemukkan dan tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar. Lapar tapi makanannya hanya pohon berduri yang tersedia, haus yang tersedia hanya air mendidih, nggak tersedia yang lain. Bagaimana kira-kira kalau yang dibacakan ini orang Arab yang paham betul bahasa Arab, langsung paham dari apa yang dibaca Nabi itu? Makanya kenapa keimanan akidah para sahabat, para pengikut Nabi itu luar biasa kuatnya, karena paham terhadap ayat Quran. Kenapa kita ini imannya tidak begitu kuat? Karena rata-rata belum begitu menjiwai, belum begitu menghayati dari ayat-ayat Al-Quran ini gitu. Nah ini yang ayat 1 sampai ayat 7 sudah selesai kita pahami, itu terkait dengan hari pembalasan bagi orang-orang yang hidupnya besok di neraka. Itu gambaran secara singkat seperti itu gitu. Nah ini kita lanjutkan gambaran yang sebaliknya, yang di surga. Atau ada yang bertanya lebih dulu, barangkali ingin tahu lebih mendekat di neraka seperti apa, nanti kalau coba sebentar gimana kira-kira gitu. Atau nggak ingin coba langsung aja ke dilanjutkan ya, langsung surga aja. tampaknya nggak tertarik masuk neraka. Ya kita lanjutkan aja kalau gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma'idhin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Ya, ayat 8 sampai ayat 16 itu gambaran orang yang iman dan amal soleh, gambaran orang yang paham Quran sebagai pedoman hidup dan hidupnya sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah. Maka Allah perintahkan udkhulu bisilmi kafah, masuk Islam secara keseluruhan, tidak boleh setengah-setengah. Maka sibghah Allah wa man ahsanu minallahi sibghah, celuman Allah, tuntunan Allah, jalan hidup menurut Allah. Ini wujud wajah yang pada hari itu naimah, berseri-seri, banyak wajah, banyak muka ketika hari pembalasan itu berseri-seri, serba gembira, riang, ya nyanyi-nyanyi gitu kan, serba
lisa'yiha radiyah, merasa senang karena usahanya. Lisa'yiha, karena usahanya, radiyah, senang, ya, puas, diridhoi. Kenapa? Ini usahanya kok diridhoi, kok sangat puas? Karena apa yang dilakukan selama hidup di dunia betul-betul sesuai yang ditolongkan Allah dan Rasul. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang 'aliyah, yang tinggi, surga yang terhormat. Ya, seluruh surga terhormat. Di surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi surga jannah yang 'aliyah itu surga yang kualitasnya luar biasa, yang 'aliyah, yang tinggi. Nah, di dalam surga la tasma'u fiha lagiyah, tidak terdengar di dalam surga itu perkataan yang lagiyah, perkataan yang lagu, perkataan yang tidak berguna. Jadi sama sekali berbeda dengan di dunia ini. Di dunia ini banyak perkataan yang nggak berguna, hanya sampah-sampah terus diomongin itu. Kenapa? Yang dibicarakan bukan firman Allah, bukan sabda Rasulullah, tapi sekedar pendapat-pendapat orang. Nah, sekarang di dunia ini orang lebih percaya pada pendapat orang daripada firman Allah. Maka seringkali beragama yang diikuti pendapat orang, bukan tuntunan dari Allah dan Rasul. Ya, orang yang fi jannatin 'aliyah itu ketika hidup di dunia sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Kemudian ketika di surga tidak terdengar suara yang lagu, tidak terdengar suara yang tidak berguna. Fiha, di dalamnya, dalam mana? Di dalam surga, ainun jariyah, yang ada sumber mata air jariyah yang mengalir terus. Nah, mungkin gambarnya seperti sumber mata air yang mengeluarkan air zam-zam itu setiap saat diambil terus, nggak pernah ada habis-habisnya. Bahkan dalam sejarahnya pernah enggak air zam-zam kesatan karena kemarau panjang itu, nggak pernah kan? Itu ainun jariyah, mengalir terus. Jadi lebih Bengawan Solo yang punya besar mengalir sampai jauh. Tapi kalau kemarau ya nggak mengalir, Bengawan Solonya baik. Tapi kalau di surga ainun jariyah, sumber mata air yang mengalir terus, tidak pernah berhenti gitu. Fiha, di surga, surun marfu'ah, ya, ada tahta-tahta yang marfu'ah dari rofa'ah, marfu'ah, ya, tahta-tahta yang ditinggikan, ya, marfu'ah. Bapak Ibu pernah melihat atau menempati di hotel berbintang 5? Itu kan tahtanya bagus ya, maksudnya sekali-kali nggak usah tempat lihat saja gitu. Itu cuma tahu gambarannya gitu loh. Katanya ada hotel yang tarifnya semalam itu bisa 1,5 miliar itu tahtanya seperti apa? Pasti amat jauh dibandingkan surga, tidak sebanding sama sekali.
itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahta yang ada di surga. Yang di surga itu seluruh marfu'ah, di dalam surga itu ada tahta-tahta yang ditinggikan. Wa aqwamu mawdu'ah, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Apa yang dibutuhkan itu didekatkan. Ya, butuh minuman sudah tersedia di depannya seperti ini. Nanti lo tinggal minum gitu. Yang lainnya lihat. Ya, mohon maaf tadi saya ngomong terus. Habis memberi kuliah di Pak Tanjung ini. Nah, begitu melakukan buah-buahan terus yang mendekat. Jadi buah surga itu didekatkan. Nggak usah repot-repot, ya mengajar dalam repot-repot tadi sudah didatangkan, disediakan itu. Nah itu buah-buahan mengdukan. Jadi di surga itu tersedia gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Wanamaniku masfufah, dan bantal-bantal yang sandaran yang masfufah, dari kata sofa, tersusun rapi. Bantal-bantal tersusun rapi. Itu kadang di hotel bintang 5 itu satu kamar, bantal dan kulitnya itu lebih dari 10. Lebih dari 10. Padahal biasanya di rumah itu cukup satu bantal. Itu kan kalau tidak ada, cukup itu si kresek di dalamnya dikasih dari bulu atau dari apa yang bisa untuk lalu itu. Suatu ketika ada sahabat yang ketika ke rumah Nabi itu tahu, ya itu apa, perangkat tidur Nabi, kasurnya itu, bakar itu dari kulit yang isinya itu remukan seperti popang-popang itu, sehingga masih apos, masih keras itu. Nah itu isi di dalamnya itu mau diganti dari bulu domba, bulu yang empuk itu loh, bulu ya, bulu sekarang. Itu Rasulullah nggak boleh ikan, nggak boleh ikan. Karena nanti lebih apa ya, lebih makmur, lebih enak daripada umatnya. Makanya zaman dulu seperti zaman Khalifah, zaman Umar bin Abdul Aziz itu, ya rakyat dimakmurkan dulu. Pimpinan itu nanti berikutnya. Tapi ini saya cerita zaman dulu, zaman Islam dulu. Iya kan? Nggak usah dibandingkan dengan sekarang Pak Gun. Nggak usah dibandingkan itu. Cuma tadi saya ceritakan gitu. Ya kan? Ya nggak usah dibandingkan. Cuma diceritakan saja. Jadi cerita bagaimana Nabi dan Khalifah dulu ketika masih ada Khalifah. Yaitu wanamaniku masfufah, jadi bantal-bantal yang tersusun karena banyak jumlahnya. Itu. Kemudian wajaro biyuma besusa, dan permadani maksusah yang dihamparkan. Permadani yang dihamparkan. Sekarang di masjid-masjid karpetnya sudah bagus. Ya kalau masjid zaman Nabi itu kalau sholat sujudnya agak lama, itu kerikil pasir yang besar itu bisa nempel ke ini,
nempel ke dahi. Iya, itu. Nah, kalau sekarang karpetnya tebal-tebal halus-halus, berbeda dengan masjid zaman Nabi zaman dulu. Nah, besok di surga itu wajaro bium mabel susah di permadani berada yang terhadap. Jadi ini antara gambaran neraka dengan gambaran surga itu kontras sama sekali. Itu kontrasnya orang yang hidup di dunia mengikuti tuntunan Allah dan Rasul dengan yang hidupnya sekedar mengikuti ideologi pendapat yang dibuat oleh orang. Itu akibatnya besok di akhirat ada pembalasan seperti itu gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan kenapa ketika sholat hari raya umat kumpul semua ini dibaca terus oleh Nabi supaya tahu bedanya. Kalau iman amal soleh itu tempatnya nanti di surga pada pembalasan. Tapi kalau kufur, ingkar, apalagi kerjanya menghalang-halangi orang jalan tadi, itu tempatnya di neraka. Gambaran neraka seperti itu gitu loh. Ya sehingga ini head to head, berhadapan-hadapan gitu loh. Loh ini loh gambaran yang neraka, ini gambaran surga. Kemudian ini betul-betul kontras, ya, bertolak belakang gitu. Sehingga bisa membanding. Begitu Nabi membacakan surat ini, langsung terkesan oleh sahabat. Jadi teringat kembali, kuat kembali. Jika hidup ini betul-betul ya lillah gitu, karena ingat hari pembalasan, ingat kehidupan besok di akhirat gitu. Makanya ini zaman Nabi dulu yang diikuti oleh para sahabat, para imam-imam itu sangat efektif. Ya surat-surat Makkiyah itu dibaca oleh para imam, dibaca oleh Nabi ketika umat sedang kumpul sholat hari raya, karena isinya demikian rupa. Jadi ini gambaran berlawanan antara neraka dengan surga itu sudah selesai. Jadi yang ayat 1 sampai ayat 7 itu neraka, yang ayat 8 sampai ayat 16 itu surga. Itu isinya bertolak belakang sama sekali. Ya Tuhan seperti itu.